Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari Mazmur 140 ayat 1 sampai ayat ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku, ya Tuhan, daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga, ya Tuhan, kepada suara permohonanku. Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia mengujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada beberapa bagian penting dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Bagian pertama adalah permohonan kepada Tuhan. Karena ada orang jahat, ada orang fasik yang menciderai dan mau melakukan kekerasan, kejahatan kepada orang-orang percaya, khususnya kepada pemazmur. Yang kedua, isi dari permohonan untuk meminta keselamatan, supaya orang-orang percaya mendapatkan perlindungan, penyertaan, dan kemenangan atas si jahat, atas orang-orang jahat, dan atas segala rancangan yang benar-benar melakukan kejahatan. Yang ketiga, meminta keadilan Tuhan, supaya nyata dan diselenggarakan oleh Tuhan sendiri atas mereka yang melakukan kejahatan. Jadi pemazmur tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, atau membalas dengan kekuatan dan kemampuannya, tetapi meminta Tuhan menyatakan keadilannya dan menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Yang keempat, menyatakan bagaimana keadilan Tuhan sungguh terbukti dan orang-orang benar akan selalu memuji nama Tuhan. Mari kita telusuri bagian pertama, yaitu permohonan kepada Tuhan. Sebuah doa yang lahir dari suatu kondisi yang mencekam. Ini bisa kita juga lakukan kepada Tuhan saat kita memang bukan hanya merasa, tapi secara nyata menghadapi orang jahat, orang fasik, yang dengan sengaja mereka mau merusak, mengacaukan, menghancurkan kita orang percaya. Minta, mohon kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan dunia, kekuatan militer, kekuatan orang-orang yang dianggap adil, atau menggunakan hal-hal yang lain dari dunia ini. Permohonan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang berdaulat atas langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan nafas hidup kita dan kondisi orang-orang jahat itu pun di dalam otoritas kedaulatan Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa sembarangan melakukan kejahatan, bahkan mereka tidak sesuka hati melakukan satu tindakan kekerasan. Di pihak lain, kita tahu bahwa kita sedang menghadapi itu. Ada orang jahat, ada orang fasik yang bukan hanya merancang kejahatan, tetapi juga melakukan kejahatan kepada kita. Kita tahu dan kita sadar itu, dan kita tahu dampaknya dalam hidup kita. Mereka seperti orang yang beragama, seperti orang yang berpendidikan, seperti orang yang berkuasa, tetapi sesungguhnya mereka
di dalam keadaan jahat dan keadaan yang merusak. Nah, kalau kita balas, mungkin kita bisa gunakan ini dan itu dengan segala kekuatan atau keinginan, bahkan menggalang kekuatan dari orang lain, tetap tidak ada gunanya, tidak ada maknanya, tidak bermanfaat untuk hidup kita sekarang dan akan datang. Balas dendam tidak berfaedah apapun, bahkan kesia-siaan belaka. Lalu bagaimana? Apa yang kita harus lakukan? Isi doa kita adalah meminta, Tuhan dengarkanlah doaku, Tuhan selamatkanlah aku, Tuhan berilah perlindungan kepadaku. Ini yang perlu kita minta kepada Tuhan, supaya kita tidak meminta yang lain atau membalas, tetapi meminta perlindungan, keselamatan, dan kita juga bisa berkemenangan, sehingga kita membalas dengan kebaikan, cinta kasih, kemurahan hati. Bahkan ketika mereka menghadapi bencana, kita beri bantuan. Ketika mereka menghadapi kesusahan, kita berikan jalan keluar. Ketika mereka mengalami segala hal yang mereka katakan itu, kita berikan pengampunan. Ini doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah, kalaupun, andai kata pun, Tuhan menyatakan kehendaknya menjatuhkan hukuman terhadap mereka yang berbuat jahat, biarlah kiranya Tuhan yang menyatakannya. Entah itu bara api dari surga turun atas mereka yang melakukan kejahatan, entah mereka diliputi rasa takut yang sangat mengerikan, bahkan mereka tidak bisa lagi mengenal mana lagi yang benar dan mana lagi yang baik. Dan kalau penghukuman itu terjadi sekarang dan nanti finalnya di api neraka, biarlah Tuhan yang menyatakan itu. Kita tetap menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan penghiburan kepada teman, saudara, keluarga, orang-orang percaya dimanapun berada. Ketika orang-orang percaya mau beribadah, ketika orang-orang percaya mau menyatakan imannya, menjalankan hidup suci, hidup benar, hidup adil, dan banyak orang yang mau menindas, biarlah kita tetap dihibur dengan keadilan Tuhan. Kita sebagai orang percaya tetap menegakkan keadilan dan membela perkara orang miskin. Janganlah kebaikan kita mundur atau undur karena kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Dan tentu yang keempat, kita memuji nama Tuhan. Hidup jujur dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan pemikiran tersebut, keluhan dan permohonan yang kita sampaikan seperti pemazmur ungkapkan itu merupakan bagian penting untuk melihat dan memperhatikan bagaimana sesungguhnya kenyataan hidup di dunia ini. Ada orang jahat, ada musuh-musuh yang jahat. Tetapi juga satu pihak kita mendapatkan penguatan dari Allah. Senantiasalah kita berdoa, meminta belas kasihan dan keadilan Tuhan, dan kita juga terdorong untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tentu kita juga sadar bahwa perangai para musuh, orang-orang jahat itu sukar dipungkiri. Ada koruptor, ada perusak alam, ada pengacau ketertiban, ada tipu daya dengan berita-berita bohong, bahkan ada hal-hal yang membuat kita merasa takut dan gentar. Namun, di tengah-tengah itu, biarlah Tuhan yang menyatakan kehendak dan keadilannya. Memang mereka yang berbuat jahat, mereka yang fasik itu begitu licin, begitu lihai merencanakan kejahatan. Mereka merencanakannya, mereka membuat cara, strategi, mereka bersekongkol untuk membawa kita dianiaya, menyeret kita ke dalam dosa mereka. Namun kita harus berani untuk tetap berfokus pada Tuhan dan melakukan kebajikan. Mereka memang pendendam, kita tidaklah demikian. Mereka seperti iblis, mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Dan begitu banyaknya kejahatan yang mereka lakukan. Mereka memang berkomplot, mereka itu congkak sombong, mengandalkan diri sendiri. Sehingga mereka sangat angkuh seperti iblis. Dan pada momen-momen menghadapi realitas seperti itu, kita tetap berdoa kepada Allah, agar kita tidak ikut-ikutan, kita tidak terjebak dengan kejahatan mereka, dan kita tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan kiranya Tuhan
melepaskan kita dari genggaman kasih-Nya. Dan kalau kita menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita sendirian, di sanalah ada penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Di sanalah kita hidup berkemenangan menghadapi segala ancaman, segala kemungkinan kita ditindas dianiaya. Kita berkemenangan karena kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan dan kasih karunia Allah. Kita berkemenangan karena kita sendiri tidak ikut-ikutan melakukan kejahatan yang mereka lakukan. Kita tetap bersuka, kita bersyukur karena kita bukan memandang dunia dan kejahatannya, tetapi memandang Allah yang penuh anugerah dengan segala kebaikannya. Dengan pengertian-pengertian tersebut, saudara, kita akhirnya sadar betul betapa keluhan dan permohonan kita ada batas kekuatannya, yaitu penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk menikmati penghiburan di tengah-tengah aniaya dan kehidupan dunia yang jahat. Amin.